Kalau menurut Erik, antara PDIP dan Jokowi lebih besar yang mana? PDIP dan Jokowi, mana yang lebih besar? Ya kalau menurut pandangan saya ya PDIP. Kenapa? PDIP punya banyak eh, orang yang ada di dalam PDIP. Tapi kalau Jokowi dia hanya sendiri, dia oknum dia sendiri. Jadi kalau dilihat banyak lebih besarnya, ya menurut saya ke PDIP yang lebih besar. Karena dia banyak di seluruh Indonesia lah. Kalau PDIP dia hanya satu. Itu menurut saya. Menurut Bang sendiri bagaimana? Terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Erik, itu mengingatkan kita mengenai apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati. ya Megawati. Pak Jokowi itu loh, kalau Tanpa PDIP dia bukan apa-apa. bukan apa-apa. Nah, ini coba kita tarik kembali ke masa sebelumnya. Jangan lupa loh, PDIP itu kalah sama Demokrat 2 kali. SBY ya. Ya, SBY. Ya kan? Akhirnya dengan menunjukkan ya, dengan menghadirkan sosok Jokowi, akhirnya PDI Naik. mengungguli itu, ya kan? Karena ada Jokowi. Nah, kembali lagi tadi yang disampaikan oleh Megawati bahwa Jokowi bukan apa-apa tanpa PDI. Nah, Jokowi bukan apa-apa tanpa PDI. Sebenarnya PDIP juga bukan apa-apa tanpa Jokowi. Sabar. Jadi iya, dengan menghadirkan Jokowi itu kan Berarti PDI tahu bahwa Jokowi punya power. Makanya dorang hadirkan PDIP, PDIP hadirkan Jokowi untuk kasih naik nama PDIP. Betul juga ya. ini kan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, bukan mengkerdilkan satu sama lain. Nah, itu salah satu kebablasan dari Kutipan PDI Perjuangan, ya, dari pernyataan itu. dari pernyataan Megawati sendiri, dia menyatakan bahwa Jokowi bukan apa-apa tanpa PDIP. Berarti itu kebablasan yang dari Megawati, dari partai PDIP sendiri yang mengatakan bahwa PDIP Jokowi bukan apa-apa tanpa PDIP. Tapi Jokowi punya power, dia punya power untuk kasih naik nama PDIP. Dia punya legitimasi rakyat yang cukup kuat. Berarti kalau disimpulkan tanpa PDIP juga. Dan narasi itu ya dalam konteks publik itu narasi yang keliru, malah merendahkan. Martabat Iya, dari seorang Jokowi. karena yang diserang itu kan pribadinya kan. Jadi sekarang kita lihat dengan persoalan sekarang, tinggal kita lihat dinamikanya antara Jokowi dan PDIP. Siapa yang lebih kuat? Tapi kalau Jokowi, Jadi pemilu 2024 ini itu akan mencapai suatu kesimpulan bahwa apakah Jokowi itu bukan apa-apa tanpa PDIP, ataukah PDIP bukan apa-apa tanpa Jokowi. Itu sebagai bisa mencapai suatu kesimpulan di situ. berarti begini saja. Ini pemikiran saya. Kalau Jokowi bukan apa-apa tanpa PDIP, ketika di pemilu 2024 kita mau lihat ini apakah memang terbukti Jokowi bukan apa-apa dari PDIP ketika presiden sekarang menyampaikan bahwa yang posisi masyarakat yang ada sama Jokowi lari saja ke sini, ke pihak ini, berarti bisa.
dengan Bisa. taktiknya, dengan Iya. taktiknya, dengan permainannya. Nah, karena banyak dari pernyataan dari Megawati yang mengucilkan si Jokowi tersebut. Nah, berarti kalau Jokowi sendiri dia bermain bahwa pendukung-pendukungnya silakan yang ada pada posisi dia sebagai presiden sekarang, kalian beralih aja ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Siapkan orang-orang tersebut untuk kendalikan semua masyarakat saya ke sini, ke sini, ke sini. Berarti bisa karena kan dia dia mau, mungkin masyarakat PDIP sendiri juga mungkin butuh pembuktian bahwa Jokowi bukan siapa-siapa kalau tanpa kita. Iya tak? Iya. Itu mungkin pemikiran Nah, saya. ini kan masalahnya di apa? Keangkuhan. Bahkan Jokowi sendiri tidak pernah mengeluarkan statement bahwa dia PDI besar karena dia. Iya, Iya kan? iya betul. Nah, ini kan letak persoalannya itu di keangkuhan. Makanya saya percaya sekali dalam demokrasi itu tidak baik jika satu warna itu dia memimpin dalam waktu yang cukup lama. Cukup lama. Iya, perlu ada dari berbagai warna. Tapi bagaimana dengan yang sebelum-sebelumnya? Ya itu kan nanti akan dia akan mengarah kepada angkuhan, yaitu keangkuhan dan Terjadilah seperti yang sebelum-sebelumnya. Iya. Bisa kembali kepada gaya kepemimpinan otoriter ya. Iya. Nah, terus kan kita lihat dari Gibran misalnya, dari Gibran dan Kaisang itu kan bisa kita petik bahwa harga diri dari keluarga, ya, itu marwah dari keluarga itu sangat penting untuk diperjuangkan. Ya kita lihat aja kode-kode dari anak-anak putra-putranya itu sebenarnya sarkas-sarkas yang dilakukan untuk mengkritisi perbuatan PDIP. Dengan hadirnya sosok Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, itu dapat kita simpulkan bahwa dia ingin membuktikan bahwa ayahnya itu bukan petugas partai dan mereka itu bukan petugas partai tapi petugas rakyat. Ini kan demokrasi, terserah dia mau bersama siapa, Tidak di bawah naungan partai. itu sebenarnya kan suatu, kalau dikontekstualisasikan ya, dari harga diri seorang ayah yang dikatai sebagai pembantu ya, Ya berarti dia ingin membuktikan bahwa tugas ya, atau ya dia ingin membuktikan marwahnya Jokowi ini, marwah keluarganya itu, dia ingin menunjukkan bahwa mereka itu bukan tugas partai yang mudah dia setir. di sini sana. Kan dia sempat dinarasikan sebagai juru kampanye-nya Ganjar. Tapi tiba-tiba dikagetkan bahwa beliau akan mencalonkan diri sebagai cawapres. Ya tidak menjadi masalah selama tujuannya itu kan untuk menjadi pemimpin yang ingin melayani masyarakat, tidak menjadi masalah. Terus di sisi lain itu juga hak dia sebagai warga negara. Iya. Ya kalau dikatakan karena dia anaknya Jokowi, itu keliru juga sih. Kan rakyat yang memilih. Akhirnya kan partai tertentu merasa mereka paling dikhianati. Sebenarnya ini kita perlu pahami konsep. Ini sebenarnya miskonsepsi antara pengkhianatan dan pendirian. Orang yang keluar jalur itu bukan berarti mereka pengkhianat. Mengkhianati. Iya, tapi karena pendirian. Bisa jadi Punya karena pendirian sendiri. Iya, Saya mau berdiri di sini, saya mau di sini, saya mau duduk di sini, terserah saya. saya berdiri di sini, saya menunjukkan rasa loyalitas saya di sini, ya toh, untuk kepentingan banyak orang. Kalau seandainya saya menunjukkan loyalitas saya di sini hanya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan orang tertentu,
berarti Ya dicap saya sama. keluar saja, itu bukan pengkhianat, itu kan konsep, itu pendirian. Nah, kalau memang seperti itu berarti dicap dari partai tersebut dia akan turun temurun menjadi pelayan. Iya Iya kan? kan? Pelayan seperti apa yang dikatakan masyarakat ataupun PDIP sendiri kepada Jokowi, pengawas partai. Dan kan pernah pernah ditonton itu ketika Jokowi diwawancara terkait Mas Gibran yang akan mencalonkan diri sebagai cawapresnya Prabowo, beliau menjawabnya sederhana saja. Tanya aja kepada Partai partai-partai, tersebut. saya ini presiden. Itu sebenarnya penegasan. Saya ini presiden. Itu kan penegasan. Iya, di luar dari konteks kekeluargaan. Iya. Dia punya oke, dia punya keluarga, tetapi dia punya tanggung tugas dan tanggung jawab juga. Maka keluar dari tugas keluarga, dia punya tugas tanggung jawab, ya itu ya pantas memang dia katakan itu. Tanya saja kepada partai-partai tersebut, tanya saja pada oknum-oknum tersebut. Meskipun dia tahu itu dia punya anak, tapi di sisi pekerjaan dia presiden. Jadi dia menyampaikan bahwa tanya saja kepada orang-orang tersebut, kepada Itu sebenarnya kode penegasan, ya kan? menegaskan bahwa Dia bukan orang yang suka diatur-atur. tapi ada, saya pernah lihat juga di TikTok bahwa oke, Megawati menyampaikan Jokowi bukan apa-apa tanpa PDIP. Tapi ada juga Megawati yang membela Jokowi. Maksudnya Jokowi dikatakan sampai Megawati menangis karena membela Jokowi. Nah, ini maksudnya apakah ini permainan politik di antara mereka atau pengalihan isu? Itu bagaimana ya maksudnya? Ya kita tidak tahu ya, namanya dalam politik itu kan berbagai macam strategi kan pasti dimainkan, ya kan? Jadi kalau kita berusaha untuk mencari kesalahan, ya itu malah semakin menurunkan indeks demokrasi kita. Dalam arti ini kesalahan-kesalahan yang sifatnya ad hominem ya. Ya, kalau substansial tidak menjadi masalah. Misalnya kalau kita berbicara dari sisi pengkhianatan, dalam politik pasti saling mengkhianati. Cuma Setan dengan setan. Yang perlu kita perbaiki cara pandang kita, ya, konsep pemahaman kita antara pendirian dan pengkhianatan itu berbeda. Ini kan asumsi sebenarnya. Bisa jadi keluarnya Gibran dari PDIP dan mencalonkan diri yang diusulkan oleh Golkar sebagai cawapresnya Prabowo itu sebagai bentuk dari pendirian bahwa dia adalah anak muda yang tidak mudah disetir. Dari muda sudah punya pendirian, itu sangat baik, sangat bagus ke depannya, sehingga dia bisa menunjukkan apa yang tadi Bang bilang bahwa marwah-marwah keluarga tersebut. Terus di sisi lain sangat nanggung ketika kita mengkritisi, mempelintir isu tersebut menjadi politik dinasti ya. Itu sangat keliru dalam negara demokrasi. Berarti antara Jokowi dan PDIP, Jokowi punya power yang besar. Dia punya. Ya tinggal dibuktikan saja hasil pemilu nanti antara Jokowi dan PDIP. Siapa yang lebih besar? Karena setahu saya legitimasi dari Presiden Joko Widodo itu kan sangat kuat. Legitimasi sosialnya kepada masyarakat itu kan sangat kuat. Dan masyarakat juga banyak kepada Jokowi. Jadi kan dalam konteks politik ya kita jangan sampai salah artikan suatu persoalan itu dengan miskonsepsi ya, dengan gagal paham yang seperti saya sampaikan tadi. Yang Gibran maju sebagai cawapres itu sebagai bentuk
apa bentuk pendirian. Dan itu hak sebagai warga negara. Begitu pula juga dengan Kaisang. Dia punya pendirian, dia punya pilihan, dia punya hak sendiri untuk ada di posisi-posisi tersebut. Terus kan misalnya Kaisang juga, Kaisang dibilang mengikuti tanpa proses kaderisasi, termasuk kita kan pernah membicarakan hal tersebut. Iya. Nah, itu sudah konsekuensi. Itu konsekuensi bahwa itu merupakan konsekuensi dari demokrasi. Ya walaupun kita mengkritisnya dari proses kaderisasinya belum matang secara internal, tapi kalau di dalam tubuh wadahnya itu, di dalam wadahnya itu sepakat, ya mau Sah-sah gimana? saja itu. Ya mau gimana? Di sisi lain kita menggaungkan semangat anak muda, Iya. tapi di sisi lain ketika anak muda yang maju kita mengkritis itu bahwa itu baru merangkak. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus dirubah ya. Iya, bahwa soal kapabilitas itu bukan soal tua muda. Dan arogansi itu harus dikontrol. Terus menurut Bang sendiri bagaimana sekarang? Ini menurut pandangan Bang Mario sendiri ya. Bagaimana partai PDIP ini kepada Jokowi? Maksudnya sikap dan Ya sudah pasti mereka marah lah. Kalau nggak marah itu munafik itu. Sudah pasti marah. tapi Jokowi sendiri malah speaker kan. Ya ini kan juga harus itu tuh kembali refleksi tuh. Kadang kan tindakan-tindakan itu kan muncul. Ya karena sikap Kita yang membuat suatu tindakan yang tidak ingin terjadi itu timbul. Ya contohnya kayak tadi pernyataan Megawati bahwa bukan apa-apa. Indonesia ini kan bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Yang pintar banyak, Tapi jujurnya. tapi kekurangan orang jujur. Tapi kalau di politik di dalam politik itu jujur dan tidak jujurnya itu hal yang biasa kan. Tidak harus jujur amat. Bukan hanya dalam politik. Yang menjadi masalah itu mau nipu tapi nggak konsisten. Minimal kalau jadi penipu tuh nggak boleh jadi pelupa, sehingga nipunya tuh konsisten. Satu jalan ya. Mau nipu terus lupa, orang kaitkan dengan logika kan nggak masuk akal. Iya betul. Kadang kita mengkritisi ini tapi kita lupa bahwa sebelumnya kita berbicaranya lain. Sudah pernah menyampaikan penyampaian berikutnya membantah penyampaian tersebut. Indonesia ini masih minim dengan kejujuran dan kaya akan keangkuhan, atau bagaimana? Iya. Dia minim atas kejujuran, apapun itu kejujurannya tidak konsisten. Terus dia kaya akan keangkuhan itu dalam berbagai hal. Entah dia angku karena ini, karena ini. Tapi itulah yang ada di dalam Indonesia. Nah, sehingga demokrasi, hak-hak yang ada pada setiap warga Indonesia tidak dihargai. Pada intinya, ya dari pembicaraan kita ini, untuk membuktikan antara Jokowi dan PDIP siapa yang lebih besar, ada pada 2024. ada pada 2024 siapa yang akan memenangkan pemilu. Kalau dari Bang Mario sendiri, apa yang kita bahas ini dari Bang Mario sendiri, taksir di 2024 nanti dari ketiga calon yang sudah ada siapa? Dari ketiga calon yang ada ini,
dari ketiga calon yang ada, Atau belum atau kalau belum yang ada saya perhatikan itu dari sisi intelektual lah. bagusnya Prabowo, dia bisa merangkul musuh-musuhnya. Menjadi kawan. Sama halnya dengan Jokowi. Nah, Prabowo juga dia belajar dari caranya Jokowi. Kalau bisa bersatu, ngapain kita harus bersaing? Saya ingat slogan. Kalau bisa bersama, ngapain harus ribut? Iya, itu saya ingat slogan dari uh, Gus Dur, mantan wakil presiden ya. Slogannya tuh gitu aja kok repot. Itu saya alihkan ke Jokowi. Jokowi terjemahkan itu. Sekarang kan tinggal kalangan generasi Z atau sama kaum milenial kan menentukan pilihannya. Ya kita perlu terobosan baru lah. Perlu terobosan baru. Dan iya, saya juga Sama seperti yang disampaikan oleh siapa? Ahok. Dia bilang apa? Jangan coba-coba ini memimpin negara. Jadi tidak gampang. Sama aja yang tua pimpin juga kacau kok. tua terus yang pimpin ya sama saja. Nah, coba ya terobosan baru ya. Mungkin dengan adanya kaum muda yang menduduki cawapres, mungkin ada perubahan. Dan tidak pernah ini baru pertama kali nih si pemuda tersebut menjalankan diri sebagai cawapres. Ya, itu menurut saya sepakat juga sih. Jadi Jokowi ini ya sekarang dia sudah mulai tunjukkan sikap acuh tak acuh lah. Dia hanya menjalankan apa tugasnya. Itu menurut saya. Kesimpulan dari diskusi kita, jangan anggap remeh sama Jokowi. Karena legitimasi beliau kepada rakyat itu sangat kuat. Dan kita kaitkan dengan kepemimpinannya Gibran, oke lah orang mengatakan bahwa beliau seperti itu karena dia anaknya presiden, ya kan? Tapi di sisi lain, rakyat Solo puas dengan gaya kepemimpinannya Gibran. Dia berani bertindak. Apakah itu suatu kutukan menjadi anak presiden? Tidak salah juga. Ketika kamu menjadi anak presiden, kamu ingin jadi presiden, tidak salah juga. Ketika kamu anak tentara, kamu ingin jadi tentara, tidak salah juga. Itu saya ingat kembali di videonya abang dengan Bang Talis kalau tidak salah terkait mental tuan dan budak ya. Iya kan? Ketika ayahnya dokter, anaknya mau jadi dokter, salahnya di mana? Kan suka-suka saya. Tidak salah juga. Saya punya diri sendiri. Apalagi ini presiden atau wakil presiden. Ini dipilih dalam pemilihan umum. Bukan hanya karena utusan. Nah, terus kalau kita dari berbicara orang tuanya, kita berbicara terkait dinasti. Dinasti itu banyak. Jenis-jenis dari dinasti itu banyak. Kita masuk lewat jalur organisasi itu juga dinasti. Abang Mario masuk organisasi satu organisasi, saya masuk satu organisasi yang sama. Ketika Bang punya posisi, karena kita punya kedekatan ini, itu bagian dari dinasti juga. Begitu pula ketika Bang sudah ada di partai politik tersebut, Bang calonkan saya, ajukan saya untuk ada di partai tersebut. Itu dinasti juga kan? Iya. Nah, Indonesia ini kan kita cara berpikir orang pintar ini yang menyesatkan masyarakat, akhirnya menjadi munafik. Merasa paling dikhianati, tapi sebenarnya nyatanya sama-sama mengkhianati. Jadi itu kembali ke setan dengan setan. Iya. Jadi untuk menghancurkan orang-orang yang cara berpikirnya seperti itu, ya kita harus jadi setan untuk mengalahkan setan. Tergantung gak yang main ya. Ketika kita sudah menang, ya sudah kembali jadi malaikat untuk kepentingan rakyat. Iya, itu enak. Kalau begitu enak. Ya kan, setan ya kita lawan dengan cara setan ya. Ketika sudah menang ya sudah, kembalilah menjadi malaikat untuk kepentingan rakyat. Intinya jangan lupa, jangan jadi setan terus, itu berbahaya juga. Itu saja sih. Oke, siap Bang. Terima kasih.